Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, hari ini saya akan ulas perdagangan untuk tanggal 27 Januari 2021. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di hari ini, dan hari ini sekali lagi saya harus katakan bahwa luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Pagi-pagi market dihajar turun sampai orang market heboh ya karena turun sampai ke level 6.000. Luar biasa sekali. Dan kalau Bapak Ibu mungkin sudah nonton video saya sebelumnya, nah ini dia. Akhirnya badai pun tiba ya. Saya kasih karikatur, kasih gambar foto orang sedang melihat itu pusat distrik bisnis ya. Central Business District, CBD. Orang banyak bilang dulu kan Kuningan, Sudirman itu terkenal dengan kata CBD, Central Business District. Dan saya beruntung sekali bisa dapat foto ini ya, jadi saya pajang aja gitu kan. Kita tahu CBD itu kan adalah pusat perkantoran yang isinya perwakilan semua. Saya yakin semua banyak kantor di situ ya, dari Astral lah, semua TBK ada di situ. Dan itu kehajar badai ya, kehajar badai. Bahkan Bursa Efek Indonesia pun ada di situ ya, di CBD. Oke. Dan kalau lihat chart, saya sayang sekali saya lupa apakah tadi saya sempat capture posisi candle ada di skyline kita. Saya lupa, coba saya cek dulu. Oh, saya sempat save ya. Dan bentar, saya tampilkan ya, Kenapa saya tampilkan? Karena ini menarik sekali untuk Bapak Ibu perhatikan ya. Ini dia. Saya kasih zoom. Nah, dia turun sampai persis ke areal skyline. Dan sebagai gambaran, areal skyline kita, nih, 5994. Wow banget kan? Jadi, ada yang tanya sama saya, Pak, kok bisa skyline itu persis di level psikologis, di harga 6 ribuan? Saya juga nggak tahu. Ini pure sudah rumus yang jalan. Jadi bukan saya lagi yang menentukan. Saya sudah tidak menentukan. Saya hanya menentukan algoritma matematikanya saja. Dan sisanya chart yang jalan. Dan ini bukan hari ini baru terbentuk. Dari kemarin kita sudah analisa, sudah begitu. Bapak Ibu silakan lihat video saya yang tadi akhirnya badai pun tiba itu. Saya juga sudah katakan bahwa IHSG berpeluang kalau turun ke level 6 ribuan. Dan tadi pagi saya sudah bilang, masih mendung ya, hati-hati ya. Dan arahnya koreksi, dan seumpama bisa hijau, jangan emosi dan balas dendam, masuknya bertahap. Jadi kita sudah predik dan antisipasi bahwa kalau seumpama bakal hijau, hati-hati. Saya sebagai seorang leader grup terutama, saya harus memastikan segala kondisi kita sudah planning. Bukan saya memprediksi, tapi saya memplanning. Jadi kalau kondisi seperti ini bagaimana, kalau begini bagaimana. Dan saya nggak cuma handle beberapa orang saja, yang saya handle tuh banyak ya. Jadi pastikan bahwa kita itu setidaknya masih di dalam koridor rule. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Tidak panik, tidak yang ngeras market, jualan, dan sebagainya. Ya, kalau memang sampai harus kena stop loss, kita sudah relakan, dan ketika rebound, kita juga nggak balas dendam, hajar pakai duit gila-gilaan. Dan penutupan,
Seperti ini kondisinya IHSG. Penutupannya keren banget. Dia persis mantul dari level. Ini chart saya nggak rubah-rubah. Chart ini saya nggak rubah-rubah. Chart ini ada dari kemarin ya. Saya cuma ganti latarnya aja dan saya screenshot. Indikator ini saya nggak rubah. Saya tampilkan juga di video YouTube. Bapak Ibu silakan lihat nanti. Dan luar biasa sekali kan? Sampai teman saya ada yang katakan, kalau sampai candle itu beneran rebound dari skyline, yang biru itu, biru muda itu garis skyline kita, sampai beneran rebound dari skyline ini katanya, saya mau dipanggil dukun. Please, saya cuma buat rumus matematikanya dan itu candle bergerak, ya market bergerak sesuai ininya, sesuai pasar. Dan indikator itu sudah di situ juga gitu loh, nggak kemana-mana. Dan kalau dia bisa rebound ya bukan karena kita bakar menyan jaga lilin. Rebound ya rebound aja, selesai. Dan kita tadi berhasil nangkap pisau jatuh. Sebenarnya udah nggak jatuh, kita sudah predik bahwa kemungkinan besar ini konstruksi sudah ada di bottom. Ketika dia mulai tertahan, saya tadi kan juga udah cerita di grup umum juga, saya sudah cerita grup VIP, apa yang grup VIP lakukan dan bagaimana caranya mereka lakukan. Jadi ketika saya melihat kondisinya sudah mulai tertahan, indeks tertahan, tank, turun, kena skyline, dia mulai mantul. Mulai dari sekitar minus 1,7%, dia naik jadi 1,4% dan naik di atas 1%, maksudnya 0,9%, dia stabil naik turun di 1,3, 1,9, 0,9, 0,8. Langsung saya screening saham mana yang posisi di bottom. Saya screening, saya dapat emiten konstruksi. Emiten konstruksi itu banyak posisinya sudah di support. Support apa? Support V-line, support skyline kita. Nanti saya coba tampilin deh. Jadi posisi sudah disupport semua. Langsung saya kode. Ali juga sama, Ali. Saya kode untuk boleh cicil masuk bertahap. Karena ingat, saya sudah katakan rule pertama kita adalah jangan emosi, jangan balas dendam, kita masuk bertahap. Bapak Ibu silakan lihat jamnya, jam 8:17. Pagi-pagi saya sudah briefing. Itu grup VIP ya, saya bukan grup VIP. Sepanjang karena ini kondisi market lagi tidak menentu, saya share ke dua grup, baik grup umum maupun grup VIP. Saya merasa punya tanggung jawab moral untuk memberikan juga ke grup umum. Setidaknya mereka ada guidance lah, kondisi market, kondisi seperti apa. Dan ketika sudah mulai rebound, kita sudah tahu mau bagaimana. Bang, mulai cicil masuk, bang masuk, bang masuk. Ketika dia mulai koreksi, walaupun konstruksi sempat koreksi pun, kita akan tadi sempat jual di atas, Wika saya sempat jual di atas, Waskita sempat jual di atas. Ketika dia swing, saya mulai beli lagi. Makanya average saya naik. Average saya jadi 1.700 sekian untuk Wika kalau nggak salah. Saya tadi hajar di Wika, Waskita, PTPP. Tiga sekuritas saya hajar di 3 emiten konstruksi berbeda. Habis itu saya masuk beli, dia naik. Saya sempat jualan sedikit di Wika di persis di skyline-nya. Jualan Wika, begitu dia swing ke bawah, saya beli lagi dan dia naik lagi. Jadi lumayan, average saya dapatnya cukup lumayan. Jadi 2 kali trip saya di Wika. Habis itu saya nggak sempat ngurusin market, karena saya harus ada training karyawan saya. Training karyawan dan selama sesi 2 saya nggak lihat market sama sekali. Begitu selesai kerja saya lihat, wow, posisi profit 10%, 9%, 8%, semua by system. Itu manfaat dan kegunaan dari quantitative trading system. Algoritma intelligence. Jadi trading kita itu kita tidak analisa bukan di sisi kita. Sisi kita hanya analisa berdasarkan apa yang sudah ada, berdasarkan data yang sudah ada. Ya, jadi datanya bagaimana? Datanya kalau kayak begini, oh kalau dia kena ini rebound, kita beli. Kalau kena ini
Tuh jebol, kita jual. Kalau sama ketika jebol ini, ketika pertama kali jebol selendang, oh turun jebol selendang, jualan. Nah, kita jualan dulu. Ketika jebol ini jualan lagi, ikutin aja terus. Ketika mantul di sini, kita beli lagi. Semua kita action kita, analisa kita berdasarkan data yang sudah ada, berdasarkan kondisi, ya. Bukan kita impulsif, kita tanya-tanya, panik dan sebagainya. Kita nggak lakukan itu. Kita pokoknya action kita semua berdasarkan candlestick semua, ya. Oke, itu dari saya review perdagangan siang tadi, ya. Dan sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu jangan ketinggalan untuk subscribe channel YouTube ini. Karena kemarin saya sudah berikan informasi cukup banyak mengenai kondisi yang akan terjadi hari ini. Setidaknya tadi pagi, kalaupun memang harus Bapak Ibu cut loss dengan dignity, ya, dengan penuh kelegaan dan penuh mental menerima, ya, memang harus cut loss, ya sudah cut loss. Kalau akhirnya market rebound, nggak apa-apa. Hari ini market rebound belum tentu valid, besok pasti rebound, belum tentu. Ada yang bisa bilang nama istilahnya dead cat bounce. Kucing mati rebound. Apa itu kucing mati rebound? Jadi itu istilahnya urban legend lah, istilah itu urban legend, datang dari mitos, ya. Jadi orang banyak bilang khususnya di dunia western, ya, dunia barat, kalau kucing itu ketika dia punya 9 nyawa, ya, punya 9 nyawa, dan salah satunya ketika dia, kenapa dibilang 9 nyawa? Karena ketika dia mati, jebret, ketubruk atau kena apa gitu, dia bisa refleks, bisa lompat dan kelihatan dia belum mati. Padahal sebenarnya itu dia sudah mati, habis itu dia mati, jebret gitu kan. Nah, sama ketika di candlestick itu orang banyak menilai seperti itu, ya. Jadi ada beberapa kondisi yang memperlihatkan dead cat bounce tadi. Contohnya, ya, saya kembali ke ambil broker. Contoh ini, candle ini, saya zoom. Ini orang sering bilang sebagai dead cat bounce-nya itu ini. Ini bisa, ini, atau mungkin dia satu kesatuan, ini dan ini, habis itu dia ambiar. Pokoknya ketika turun, dia naik, terus dia ambiar lagi. Itu dead cat bounce. Kucing mati, lompat sedikit, habis itu dia ambiar. Nah, bagaimana dengan emiten konstruksi atau emiten yang lain? Contoh AALI. Nah, yang kayak gini orang curiga, ya, curiga. Kayak ini. Apakah nanti dia mantul sejenak, habis itu dia ambiar? Nah, ini juga candle dead cat bounce, DCB. Saya singkat DCB aja, ya. Blue kutuk saya ngomongnya. Nah, ini DCB nih. Begitu naik, turun, teng, rebound, orang beli, ternyata itu jebakan Batman, habis itu ambiar lagi. Itu DCB. Ini juga sama. Pem, naik terus tapi ambiar. Nah, orang takut ini DCB gitu loh. Kalau DCB bagaimana? Nah, kenalin candle DCB. Bagaimana cara kenalin candle DCB? Satu, candle DCB sering kali ada shadow-nya. Nah, ini. Sedangkan candle yang full body, itu nggak ada, tidak, ya bisa, tapi jarang, kemungkinan probabilitas DCB itu kecil. Satu lagi, nah kebetulan di kita, di Winnerstock punya, kita pakai rumus yang mana bisa melihat ini DCB apa bukan DCB gitu. Kita taruh momentum di dalamnya. Jadi kalau momentumnya kecil, pasti DCB. Udah gitu aja. Kalau momentumnya kuat, kemungkinan besar nggak DCB. Lihatnya dari mana? Dari candle, warna candle. Kalau candle ini biru, oh ini berarti powerful. Kemungkinan besar tidak DCB. Tapi kalau dia candlenya hijau biasa, nah hijau biasa itu kayak gini, ya, kayak gini. Nah itu kemungkinan besar DCB. Jadi, nah itu lagi-lagi pentingnya punya algoritma intelijen, punya quantitative trading system. Jadi kita sudah bisa memberikan algoritma di dalam satu candle. Jadi ya itu penting sekali buat kita, ya. Jadi saya ketika lihat ini saya pede aja untuk trading. Ada lagi selain AALI, ini sekalian, ya, ini adalah emiten yang akan saya gunakan untuk besok. Jadi besok kalau dia besok
hijau lagi atau biru lagi candlenya, silakan beli ya. Pak, apakah candle biru itu bukan DCB? Tidak berpotensi jadi DCB? Bisa, bisa saja. Kalau besok tiba-tiba market punya sentimen negatif yang luar biasa, semua merah semua, mau nggak mau dia akan DCB juga. Karena apa? Tidak ada yang bisa melawan sentimen market. Kalau market begitu kuat sentimen untuk jual, that's it, selesai. Bapak Ibu mengalami nggak beberapa hari ini kondisi market itu aneh? Anehnya gimana? News bagus berseliweran di dunia kita itu, news itu bisa Bapak Ibu bisa dapatin lah. Dari website, dari broadcast, dari media massa, dari sosial media, itu news berseliweran. Bagus apa SWF ketok palu, SWF begini, SWF begitu, terus belum lagi bicara mengenai vaksin yang semakin Sinovac ternyata efektivitasnya tinggi dan sebagainya, terus belum lagi dana Tesla confirm masuk, belum baterai, belum nikel dan lain-lain. Wah, pokoknya bagus semua. Satu hal, kenapa INAF dan KF masih ARB terus? Kenapa Antam masih turun terus? Jadi ya BRIS juga sama, BRIS ketok palu dan BRIS akhirnya Jokowi bahkan bersuara juga kalau dia menyambut bank syariah terbesar. Wow. Tapi sahamnya ambyar. Nah, jadi berita bagus berseliweran, sahamnya malah ambyar. Makanya saya sudah bilang, jangan lihat news. Fokus kepada chart dan candlestick. Titik. Kalau saya, ada istilah dibuat trader, yaitu sell on good news, buy on bad news. Ketika bad news, kita beli. Ketika good news, kita jual. Ada itu. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang berani beli ketika bad news? Especially trader pemula. Trader pemula, mayoritas beli ketika good news dan jual ketika bad news. Alhasil, boncos, ambyar. Bagaimana caranya supaya kita bisa beli ketika bad news dan jual ketika good news? Simple, kenalin chart, kenalin candlestick. Bad news-nya posisi candlestick ada di support apa di resisten. Kita lihat. Kalau memang di resisten ya memang harus jualan. Tapi ketika posisinya di support dan ketemu bad news, beli aja. Contoh Ali dan LSIP. Hari ini beritanya bagaimana? Harga CPO ya crude palm oil ambyar, turun. Tapi orang kenapa berani beli? Karena candlestick-nya di support. Chartnya di support. Orang tetap melihat valuasi dari perusahaan ini, kinerja keuangannya dilihat, ya, dan apakah harga komoditi akan turun terus? Pasti ada waktunya untuk rebound, dan harga komoditinya sudah di level mana? Kalau di level support juga, berarti orang bilang harga komoditinya aja udah murah, kemungkinan bakal rebound. Akhirnya apa? Efek domino kan? Lagi-lagi efek domino. Jadi itu sebabnya penting Bapak Ibu untuk melihat chart. Sekarang lain lagi, nggak cuma chart. Bapak Ibu juga harus pintar analisa. Harus pintar melihat indikator. Indikatornya apa aja, bagaimana cara analisa, dan sebagainya. Kalau bagi seorang pemula, penting untuk mengerti, mempelajari yang mudah dulu. Setuju? Dan technical analysis adalah bukan sesuatu hal yang mudah untuk dipelajari. Tidak semudah itu, Ferguson, ya. Itu sebabnya kami menciptakan trading sistem kuantitatif, yang mana semuanya kita bikin sesimpel mungkin, tapi tidak sesimpel yang kelihatan, karena di dalamnya terkandung banyak sekali rumus matematika. Yang saya sendiri, kalau saya lihat, saya juga pening. Kenapa? Kenapa saya bisa menciptakan rumus itu? Saya juga bingung, karena sudah berdasarkan riset ya. Nggak langsung satu hari jadi, Bapak Ibu ya. Saya riset beberapa lama, bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya ketemukan formula yang pas. Dan jadilah itu. Jadi bukan semalam.
Saya bukan Bandung Bondowoso dan saya juga bukan Tangkuryang ya. Semua saya riset bertahun-tahun. Saya tambahin rumus, saya keluarin rumus, tambahin rumus, keluarin rumus, begitu terus. Tidak seindah gampang orang lihat sekarang. Saya kok cerita gampang banget ya. Saya cerita selendang, cerita skyline, cerita V-line. Kok gampang sekali dan kenapa begitu efektif? Karena itu sudah saya riset. Saya bikin sesimpel dan sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu yang mau mempelajari cukup mengenal 3 indikator kita saja dulu. Selendang, skyline, dan V-line. Setelah itu tinggal lakukan analisa saja. Kalau Bapak Ibu dengan otomasi seperti ini sudah bisa, dengan mengendarai mobil otomatis bisa, sekarang mau belajar mengendarai manual bisa nggak? Bukan cuma bisa, gampang. Tinggal beralih saja. Bapak Ibu mau mempelajari technical analysis yang klasik, mulai belajar tarik garis, mulai mempelajari indikator-indikator lainnya seperti stokastik, seperti Fibonacci, Elliott wave, moving average convergent divergent, RSI, relative strength index, mau CCI, bebas, semua Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi dasarnya dulu dikuatin ya. Kebanyakan, tapi begini, kebanyakan setelah menguasai kuantitatif, otomasi sudah mulai kuasain, mereka malas untuk pindah. Karena apa? Sekarang dunia gampang. Contoh, sekarang orang kirim surat pakai email. Siapa yang di antara Bapak Ibu masih kirim surat pakai pos? Tempel perangko. Siapa? Nggak ada. Sekarang setelah dunia penuh dengan WhatsApp, bisa kirim multimedia. Siapa hari gini masih kirim SMS? Nggak ada kan? Semua sekarang instan. Pengennya instan. Jadi kalau mau belajar juga cari yang gampang. Ada yang lebih gila lagi. Saking mau gampangnya, nggak mau analisa. Minta aja phone a friend. Pak Erwin, tolong dong, ini bagaimana? Ini boleh beli apa enggak? Waduh, please deh, jangan. Ya, jangan. Lakukan analisa. Ini adalah uang Bapak Ibu, ya. Jangan mau didikte dan jangan mau dijajah. Harus mandiri, belajar lakukan analisa. Oke? Ya, sekarang kita akan coba analisa berdasarkan sektoral. Jadi ngerti ya, paham ya? Apa itu dimaksud dengan dead cat bounce. Dan tidak perlu khawatir. Nanti kita sembari lihat sektoral, saya akan coba kasih lihat apa yang dimaksud dengan dead cat bounce. Ya, dan bagaimana cara antisipasinya. Oke? Kita mulai dari sektor agri ya. Nah ini agri. Oh ya, layarnya saya ganti dengan abu-abu. Mohon maaf karena ada beberapa masukan ya yang melihat video ini layarnya kecil dan terlalu terang. Mungkin layar handphone, tablet sekarang canggih-canggih. Putihnya terlalu shiny sehingga menyilaukan. Jadi saya bikin abu-abu biar lebih adem ya, biar lebih adem, matanya lebih tenang, lebih kalem. Ya, oke ya, jadi agri bagaimana? Agri oke, agri bagus ya. Dan, nah sekali lagi, saya mau ulas DCB. Mumpung saya lihat ini ada DCB juga nih. Nah, contoh ini. Pak, ini kenapa ada candle biru tapi DCB? Yes, karena posisinya masih di bawah selendang. Jadi, kita juga harus lihat indikator-indikator lainnya. Ya, tidak serta-merta candlestick saja. Itu sebabnya, kenapa? Itu sebabnya saya pakai selendang juga, pakai skyline juga, pakai V-line juga. Nggak cuma pure candlestick aja. Kalau pure candlestick aja ada ilmu namanya price action. Ya, dan kita tidak pakai itu karena pada dasarnya menurut saya kita harus menggunakan beberapa style analisa trading supaya lebih marem ya, lebih confident, lebih confirm ya. Oke, ini agri. Dia kalau bisa balik ke atas ini ya, ke atas
Skyline, wow itu keren banget. Dan kalau bisa kembali ke atas selendang lebih bagus lagi ya. Jadi ini kita berharap harga CPO mulai membaik dan biasanya harusnya di saat musim dingin, musim hujan seperti ini, produksi turun. Produksi turun, permintaan tinggi. Akhirnya harganya naik. Cuma pertanyaannya, ada orang seringkali bilang, oh harganya naik, berarti laporan keuangannya naik dong. Belum tentu. Karena output produksi juga turun. Kemungkinan besar, profitnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Orang seringkali lupa hal ini. Tapi, kalau produksinya cukup stabil dan harganya naik, dia setidaknya dibandingkan dengan kuartal ketiga, laporan keuangan yang kuartal ketiga, dia akan pair, akan imbang, akan sama. Lebih bagus kalau dia naik sedikit. Ya. Tapi kinerjanya mungkin kalaupun buruk, tidak terlalu jauh dari kuartal ketiga. Jadi kuartal keempat ini cukup, kalau buat CPO memang cukup riskan. Karena ya itu tadi, produksinya turun karena cuaca, dan kita tinggal lihat permintaannya. Kalau permintaannya bagus, harganya naik. Tapi kalau permintaannya nggak ada, harga dia nggak kuat naik dan dia turun. Itu yang makanya kita lihat beberapa waktu ini, kenapa harga CPO turun. Karena orang lihat ini nih, di awal tahun ini kan dia turun. Karena apa? Permintaannya mungkin nggak naik. Kenapa permintaan nggak naik? Ya wajar, COVID, man. Jadi produksinya turun, permintaannya pun nggak naik. Jadi potensial di kuartal keempat akan berkurang. Jadi itu menyebabkan sahamnya juga turun. Tapi dengar-dengar bocoran, kuartal keempat kinerjanya bakal bagus, baik LSIP maupun ALI maupun beberapa emiten CPO lainnya. Tapi kan gosip itu, kita lihat chart saja, chartnya bagaimana. Nanti saya kasih lihat chartnya ya. Ini dari sektor agri. Oke, next. Wah, saya panjangan nih bikin videonya. Terus kemudian basic. Oke, basic bagaimana? Basic masih struggle ya, masih struggle untuk berusaha kembali naik ke dalam selendang. Masih belum aman, jadi hati-hati untuk yang pegang sektor basic. Kalau lihat kondisi seperti ini bagaimana? Peluang ada nggak di sektor basic? Oh banyak, peluang banyak. Cuma satu, kalau lihat kondisi sektoral begini, kita jangan buy and hold. Jadi, kalau lihat sektoralnya pada dasarnya merah, kita jangan buy and hold. Trading untuk trading pendek. Cuan, tarik, begitu aja dulu. Oke. Salah satu contohnya adalah sektor properti. Coba kita cek. Yang hari ini naiknya ngegas. Nah, dia ternyata mantul kan dari support kita. Nah, lagi-lagi nih, betapa kita punya support, dynamic support kita bisa menjadi suatu patokan yang bisa membuat kita menjadi confident ketika kita serok, kita buy. Ini tadi begitu saya lihat, saya lihat sektornya posisi di support, potensial rebound, centang. Emiten-emitennya di support, saya cek, centang. Udahlah, saya pakai uang untung, masuk spekulatif. Saya kasih tahu di grup, begitu hijau, langsung saya spek buy. Nah, kita ambil keputusan nyaman dan penuh percaya diri. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan quantitative trading system atau biasa kita sebut algoritma intelligence. Ya. Kemudian finance, bagaimana dan finance? Finance juga sama, berusaha naik. Belum aman. Makanya saya bilang, tetap belum aman loh ya. Jangan terjebak dengan euforia. Sekali lagi judul saya adalah akhirnya badai itu pun tiba. Tapi saya juga nggak nyangka, hari ini begitu cepat dia turun sampai ke 6.000. Tadinya saya pikir sebentar, dikit-dikit lah. Tapi market ini kejam sekali. Sekali ngiris, selang. Nggak kayak dulu. Dulu tuh turunnya tipis-tipis, dikit-dikit. Sekarang sekali turun ngomongnya 1%, 2%, 2%. Ngeri. Makanya ini jantungnya trader sekarang nih lebih sehat kali ya. Jadi apa jangan-jangan lebih ambiar, saya nggak tahu. Oke. Terus kemudian miscellaneous industry. Miscellaneous industry cek, posisi sudah disupport ya. Emitennya apa aja? Silakan Bapak Ibu cek online sekuritas Bapak Ibu dan siapkan trading plan Bapak Ibu. Kemudian infrastructure.
Wow, rebound dan hijau. Dan reboundnya dari mana? Dari bawah, dari mana? Dari garis yang tidak berentah? Enggak kan? Reboundnya persis dari skyline. Oke, tadi juga sama, properti dari mana? Nah, miscellaneous industry. Nah, skyline semua. Jadi itu sebabnya winner stock saat ini ya boleh dibilang cukup terpercaya ya. Kami banyak sekali yang baru masuk, member baru masuk, dan ya syukur ya kita bisa mengenerate itu dengan baik. Kita bisa kita mencoba untuk memfasilitasi. Kebanyakan yang masuk saya harus kasih cermatin dulu, ada waktu, ada proses untuk pembelajaran ya. Jadi jangan buru-buru langsung begitu masuk pengennya lari cepat, lari cepat. Berbeda pastinya antara member yang sudah ikut sama kita beberapa bulan yang lalu dan member yang baru masuk hari pertama 2 hari ini, apalagi di saat market crash. Belajar jalan dulu ya, belajar jalan dulu, belajar merangkak dulu, belajar jalan dulu pelan-pelan. Kita tata pelan-pelan. Makanya saya sudah bilang, segeralah bergabung. Jangan ketika marketnya terbang, kalian baru join dan kelabakan dan kepengen dapat banyak. Nggak bisa, tidak ada yang instan. Saya garansi, saya jamin. Bapak Ibu salah kalau berpikir seperti itu. Tetap ada proses. Jelas? Tetap ada prosesnya. Makanya kalau mau join sekarang, ketika market lagi koreksi. Nanti ada yang bilang lagi, Pak, kalau sekarang telat nggak, Pak? Udah rebound, jangan-jangan. Lah, jangan mikir gitu, cepetan join. Besok kalau terbang lagi bagaimana? Kapan kamu nggak selesai mikirnya? Wes, percaya saya deh. Mumpung koreksi, join dan belajar. Perkaya diri kita dengan ilmu dulu ketika koreksi, bukan ketika lagi terbang. Ketika lagi terbang, telat. Percaya saya deh, telat. Akhirnya apa? Banyak beli pucuk, Antam, BRIS, KF, INAF. Gimana? Telat. Sekarang waktunya, mumpung banyak emiten lagi di support. Ya. Oke, satu lagi, trade. Wow. Ya, dia memang rebound tadi tidak dari bukan support, tapi dia kembali masuk ke dalam selendang. Dan ini nilai plusnya. Silakan Bapak Ibu perhatikan emiten ini, dan kalau dia bisa stabil naik, bisa bagus. Ya. Terus consumer, kita cek. Consumer ini yang saya agak ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Bikin lower low. Wah, ini sudah jebol support lagi. I'm pretty sure jebol support. Jadi sekali lagi, saya sudah dari beberapa waktu yang lalu, saya sudah bilang, jauhi consumer. Tapi Pak, Unilever bagus, Gudang Garam bagus, HM Sampurna bagus. Ya bagus. Nah, tapi kenapa turun? Saya gantian tanya, kenapa turun? Itu aja. Simple kan? Emiten bagus, bisa turun nggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau kita pedagang, konsepnya satu, cari barang yang lagi tren. Titik. Kalau nggak tren, jangan beli. Menu-menuin gudang. Ngapain? Ya. Oke, kita sekarang bicara emitennya. 5 emiten yang akan saya rekomendasi buat Bapak. Mungkin lebih. Karena apa? Ada beberapa emiten yang jadi satu kesatuan. Contoh konstruksi. Konstruksi udah ada 4 ya. Kita ulas satu-satu. Sebelum itu, sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat, pembelajaran yang baik dari Winner Stock Indonesia, beri jempol dan sharing ke teman-teman yang lain. Ajak untuk mengenal seperti apa sih quantitative trading system itu, dan seperti apa sih algoritma intelligence. Bukan masalah saya berjualan. Saya memperkenalkan sistem. Yes, saya jual karena ini adalah riset saya. Dan Bapak Ibu mendapatkan profit dari sini. Beda kalau Bapak Ibu nggak dapat profit. Dan Bapak Ibu juga dapat pembelajaran juga. Pembelajaran yang saya bagikan berdasarkan experience, pengalaman saya selama di pasar modal. Itu yang terpenting. Dan kita belajar bareng-bareng, profit bareng-bareng. Oke? Ya. Saya akan berikan 5 emiten untuk besok. Nggak jaminan pasti terbang. Tapi pantau dalam beberapa waktu, potensial untuk terbang cukup besar. Ya. Kita mulai dari Wika. Nah, Wika ini lihat ekornya di mana, begitu dekat dengan areal support. Dan saya sudah komando di grup umum bahkan. Saya di grup VIP dan saya langsung share di grup umum juga.
di sini. Saya ketika dia di sini, saya sudah komando. Wika, siap-siap. Dan bam, langsung terbang ya. Terus kemudian PTPP. Wow, saya komando ketika PTPP sudah ada di atas skyline. Artinya confirm, saya juga komando. Bukan komando, saya memberikan rekomendasi lah ya. Kemudian WSKT. Oh, rebound dari skyline. Begitu dia rebound, saya lihat dia mantul, saya rekomendasi. Silakan, WSKT. Kemudian Adikarya. Nah, rebound dari mana? Ayo coba lihat tuh. Semua sama semua, kecuali tadi PTPP, kalau nggak salah ya. Oke, ini ada 4 ya. Saya kasih lagi 2 bonus, yaitu Astra Agro Lestari dan Elsip. Nah, rebound dari D-Line kan. Ketika rebound dia baru di sini kecil aja saya sudah kasih kode kok. Ke grup VIP langsung saya kasih kode. Silakan buy on weakness. Kemudian Elsip. Ah, ini lebih cakep lagi di atas skyline dia rebound dan sekarang sudah di atas selendang. Oke, silakan pantau ke 6 emiten ini untuk perdagangan besok. Kalau lanjut, candlenya biru tua atau hijau di atas ini, di atas high hari ini, silakan Bapak Ibu beli. Tapi ingat, belinya bertahap dan menggunakan money management ya. Dan menggunakan stop loss juga, harus pakai stop loss ya. Dan target profit. Profitnya berapa. Oke, terima kasih sudah menonton acara kami di channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Besar harapan saya dan tim coach Bapak Ibu akan bergabung bersama kami untuk belajar bareng, trading bareng, dan profit bareng. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and God bless. Happy profit!